Jangan lupa subscribe di Smash Gitulah TV. Share juga ke teman-teman semua. Halo badminton lovers, kembali dengan saya Nurul Hamami dan Smash Gitulah TV. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat, dan yang terbaring sakit kita doakan segera lekas sembuh dan kembali bisa beraktivitas sebagaimana biasanya. Badminton lovers, pekan kemarin bukan pekan yang bagus buat badminton lovers Indonesia. Tentu saja karena tak ada satupun pemain Indonesia yang tampil di babak final turnamen besar Super 1000 berhadiah total 1,3 juta US dollar Indonesia Open 2024. Kita hanya jadi penonton, tak satupun sorak-sorai yang kita gelorakan untuk mendukung pemain Indonesia di partai final. Dan yang paling mengenaskan lagi, dari sejumlah atlet yang diturunkan, yakni pemain-pemain Olimpiade yang disiapkan ke Olimpiade Paris 2024 pada akhir bulan depan, beberapa sudah harus tumbang di babak pertama. Mereka tidak tampil pada performa terbaiknya. Di tunggal putra, Jonathan Christie dan Anthony Sinisuka Ginting sudah harus tersingkir di babak pertama. Kemudian di ganda putra, Fajar Alfian, Muhammad Rian Ardianto juga sudah harus tumbang pada babak pertama. Mereka kalah justru dari rekan sepelatnasnya yang tidak bisa tampil di Olimpiade karena memang tidak lolos, Leo Rolly Fernando dan Daniel Martin. Kemudian di ganda campuran, Rino Privaldi, Pita Haning Tias Mentari juga harus tersingkir lebih awal. Mereka kalah di babak pertama. Nah, satu-satunya pemain yang disiapkan ke Olimpiade Paris bulan depan yang capaiannya agak lumayan adalah Gregoria Mariska Tunjung. Dia masih bisa lolos hingga babak perempat final. Sayangnya memang harus mengakui keunggulan pemain Cina Wang Ziyi. Sedangkan di ganda putri, pasangan Apriani Siti Fadia tersingkir di babak kedua. Nah, dari gambaran itu memang sangat mengecewakan. Kita lihat juga harusnya pemain-pemain yang disiapkan ke Olimpiade sudah menunjukkan hasil terbaiknya di turnamen ini, yang merupakan turnamen besar dan diikuti oleh pemain-pemain top dunia juga yang akan tampil di Paris nanti. Dari gambaran tersebut kita juga sudah bisa membaca bagaimana sebetulnya posisi pemain-pemain Indonesia bersaing di Olimpiade Paris mendatang. Apalagi kita lihat Cina sangat mendominasi di Indonesia Open. Dari 5 nomor final mereka semuanya ada wakilnya. Bahkan di ganda campuran terjadi All China final ketika Jiang Zhenbeng dan Wei Yaxin bertemu dengan senior mereka, Zheng Siwei Huang Yaqiong. Dan kali ini Zheng Siwei Huang Yaqiong harus mengakui keunggulan juniornya. Lalu di tunggal putri, Chen Yufei menjadi juara, di tunggal putra Si Yuki juaranya, dan di ganda putra Liang Weikeng Wang Chang juga menjadi juaranya. Satu-satunya yang lepas adalah di ganda putri ketika Chen Qingcheng Jia Yifan harus menelan kekalahan dari ganda Korea yang juga juara tahun lalu, Baek Hana dan Lee Sohee. Nah, tak kurang Ketua Bidang Pembinaan dan Prestasi PBSI, Ricky Subagja, juga mengaku pihaknya sangat kecewa luar biasa dengan tampilan pemain-pemain pelatnas di sini. Hanya ada 2 yang sampai di perempat final, selain Georgie yang disiapkan ke Olimpiade, dan juga ada satu lagi pasangan ganda putra Bagas Maulana Muhammad Sohibul Fikri yang memang tidak akan tampil dan tidak disiapkan untuk Olimpiade. Akibatnya memang dengan penampilan yang buruk Jojo dan Ginting, keduanya tidak akan tampil atau ditarik diri oleh PBPSI untuk harusnya tampil di Australian Open pada pekan ini.
PBSI lebih memilih untuk melakukan evaluasi menyeluruh kepada seluruh pemain, seluruh pelatih yang disiapkan ke Olimpiade, dan bagaimana langkah-langkah serius yang akan dilakukan dalam sebulan ke depan. Saya kira langkah yang tepat yang telah diambil oleh Ricky Subagja untuk mengevaluasi dan juga mencarikan bagaimana apa yang harus dilakukan oleh pemain-pemain Indonesia dan para pelatih Indonesia, sehingga pada penampilan di Paris, di mana badminton mulai dipertandingkan pada tanggal 27 Juli hingga 5 Agustus, ada pemain Indonesia yang tampil di partai final dan bahkan bisa merebut medali emas. Ricky sendiri masih optimis ada dari 5 nomor tersebut, 5 nomor yang dipertandingkan di Olimpiade, Indonesia bisa merebut salah satu medali emas. Mudah-mudahan kita doakan saja, walaupun memang sekarang sudah menjadi lampu kuning seharusnya bagi pemain-pemain Olimpiade kita dan juga para pelatih untuk bisa terus menggembleng para pemain, sehingga pada saatnya nanti di Paris mereka akan tampil maksimal dan menyumbang medali emas, serta mempertahankan tradisi medali emas bagi tim badminton Indonesia di Olimpiade. Demikian dari saya, jangan lupa subscribe, like, dan komen, saya tunggu. Salam badminton.